Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Entok Medan Channel. Halo, apa kabar sahabat peternak entok seluruh Indonesia? Apa kabar semuanya? Agar channel ini semakin maju dan berkembang, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Oke kawan-kawan sekalian, kali ini channel Entok Medan akan membawakan judul tentang lebih baik mana beternak entok indukan dulu, entok dewasa dulu, atau beternak entok anakan dulu dari usia 1 minggu. Oke kawan-kawan sekalian, simak video ini tanpa di skip agar teman-teman sekalian bisa paham apa yang akan saya sampaikan di video ini. Nah kawan-kawan, banyak sekali yang bertanya, lebih bagus mana sih kalau untuk pemula itu beternak entok yang anakan dahulu atau indukan dahulu. Nah banyak sekali terjadi kan, para pemula ini memang benar-benar belum memiliki ilmu dasar dalam beternak entok. Jadi saya jelaskan apa itu kelebihannya dan juga kekurangannya dari beternak entok anakan. Nah untuk di anakan teman-teman sekalian, jadi untuk di anakan ini memang benar-benar punya ilmu dahulu lah dalam pemeliharaannya. Nah karena kita harus benar-benar menyiapkan tempat tinggal anakan entok ini yang benar-benar layak. Contohnya, pertama kita harus menyediakan kandang anakan entok yang benar-benar standar agar nanti ia bisa hidup. Pertama kita harus menyediakan kandangnya yang memiliki dasarannya itu kawat jaring teman-teman sekalian. Jadi dia lebih bagus karena anakan entoknya tidak bisa lembab dikarenakan tempat air minumnya. Jadi anakan entok ini airnya pada saat dia minum ataupun kotorannya bisa langsung jatuh ke tanah ataupun ke bawah kandang, tidak bercampur dengan anakan entok ini yang sedang beraktivitas di area kandangnya. Nah terus pada saat malam hari anakan entok ini diwajibkan menggunakan lampu teman-teman sekalian. Jadi memang kalau untuk anakan entok ini dia wajib menggunakan lampu. Jadi suhu tubuhnya itu bisa tetap terjaga, jadi badannya tetap hangat sehingga dia keberlangsungan hidupnya lebih baik lagi. Nah dari segi pakan juga anakan entok ini dari usia 1 minggu sampai dengan 1 bulan itu masih diwajibkan menggunakan pakan full pabrikan, yang mana saya biasa menggunakan Pur 511, mau itu merek Pipo ataupun Bravo teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian bisa memilih pakan apa di antara dua merek tadi yang bisa digunakan untuk pakan anakan entok. Jadi kalau untuk anakan entok ini bukan hanya sekedar kita memberi makan saja lalu ditinggal teman-teman. Kita harus sering-sering melakukan pengamatan. Kita lihatlah kondisi kesehatan anakan entok kita. Jika memang dia terlalu lemas, bisa kita langsung kita karantina dia, disendirikan lah teman-teman sekalian. Jadi udah dia lemah, kalau kita terus satukan dengan entok-entok yang masih sehat, maka ia dalam proses pemberian pakan dia kalah makan teman-teman sekalian. Terus dia bisa terinjak-injak oleh temannya. Nah untuk kapasitas kandang biasakan jangan terlalu padat untuk anakan entoknya. Jadi kalau dirasa terlalu padat teman-teman sekalian bisa dipindahkan ataupun dibagi dua tempatnya. Memang kalau untuk anakan entok ini kandang harus cukup luas teman-teman sekalian, jadi dia tidak terlalu berdesak-desakan. Biasanya kalau terlalu sempit dia itu entoknya terpijak-pijak temannya terinjak-injak temannya sehingga terjadi kematian teman-teman sekalian. Itu biasanya memang kematian itu tidak signifikan banyak, tapi ada saja beberapa ekor yang mati karena terinjak-injak. Nah kalau menurut saya beternak entok anakan itu teman-teman sekalian itu memang benar-benar telaten lah, karena dia memang masih kecil, istilahnya masih bayi teman-teman, memang harus butuh perhatian yang lebih. Nah kalau untuk
Untuk kelebihannya, karena kan memang anakan entok ini masih murah, itu aja lah kelebihannya. Entoknya masih murah, jadi teman-teman sekalian yang belajar itu tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya modal awal. Jadi memang ya kita mau beli 10 ekor aja masih terjangkau uangnya. Berbeda dengan kalau kawan-kawan sekalian beli yang sudah dewasa. Ya dewasa aja 1 ekor sudah cukup besar modalnya. Nah, oke, saya rasa paham dari pembesaran atau pembelian untuk di anakan entok. Nah, kita sekarang membahas untuk beternak entok langsung membeli pejantan dewasa ataupun indukan dewasa. Nah, kalau menurut saya teman-teman sekalian, kalau membeli indukan ataupun pejantan itu jauh lebih mudah dalam proses perawatannya. Karena memang dia sudah tidak dalam masa kritis lagi dalam proses pembesarannya. Kalau anakan entok itu kan masih kritis teman-teman sekalian, jadi gampang mati masihan. Tapi kalau untuk basor dan indukan itu sudah kuat teman-teman sekalian, mau itu cuaca ekstrim, tidak diberikan lampu, yang penting kandangnya tetap tidak terkena hujan, terus kandangnya itu tidak terlalu becek. Nah, jadi adaptasi entok yang sudah dewasa ini jauh lebih mudah. Jadi kalau kita pun membeli entok baru itu di kandang kita, paling enggak dia tuh hanya 3 hari sudah beradaptasi dengan kandang yang baru. Berbeda dengan anakan entok yang harus beradaptasi dahulu dari segi pakan dan juga kandangnya. Nah, kalau untuk perawatan entok basor ini menurut saya gampang sekali. Yang penting kandangnya sudah dipagarin, sehingga entok ini bisa dengan mudah kita awasi, tidak terbang ke area kandang ataupun terbang keluar area kandang kita teman-teman. Nah, untuk pejantan biasanya ataupun indukan sesuai dengan populasi. Biasanya kalau saya itu beli basor sama indukan itu langsung untuk dikembangbiakkan atau untuk dibreedingkan. Nah, itu betinanya sama pejantannya itu saya pisahkan. Saya karantina dulu, si pejantan sendiri dan betinanya disendirikan dulu. Jadi tidak langsung disatukan dengan pejantan baru dan indukan baru. Nah, di situ saya rawat dulu entoknya dengan pakan yang ada di kandang. Contohnya di kandang saya itu menggunakan limbah ikan dan juga dadak padi. Di kandang sebelumnya menggunakan full pakan pabrikan ataupun pakan campuran yang berbeda dengan kandang saya. Itu biasanya terjadilah yang namanya pembiasaan dengan pakan yang baru. Jadi dia harus beradaptasi dulu dengan pakan yang ada di kandang saya. Jadi biasanya belum langsung lahap teman-teman sekalian, belum selera pun dia makan, biasanya hanya sedikit saja. Maka dari itu tidak saya satukan langsung dengan si betina tadi, karena memang kondisi betina dan pejantan tadi masih belum fit dan tubuhnya masih belum cocok untuk kita langsung breedingkan atau kita kawinkan. Jadi selama 1 minggu kita adaptasikan dulu dengan pakan kita. Selama nanti di hari ke-7 sudah mulai lahap si pejantan dan betina tadi, barulah saya langsung lepaskan di kandang umbaran ataupun di kandang utama saya. Itu sekalian teman-teman sekalian, kalaupun membeli entok, kalau kawan-kawan sekalian itu sudah memiliki sebelumnya sudah memiliki entok, itu alangkah baiknya entok yang baru itu tidak langsung disatukan dengan entok yang lama. Jadi kita karantina dulu seperti yang saya bilang tadi, itu selama 7 hari di luar area kandang. Jadi buatlah tempat khusus untuk mengkarantina entok-entok yang baru untuk dicampurkan dengan entok di kandang utama kita. Nah, untuk segi perawatan, kalau kita membeli indukan, lebih baik kawan-kawan sekalian langsung membuat petarangan telurnya sebanyak sesuai dengan jumlah indukan kita. Nah, kalau misalnya ada 10 ya buatnya 10 teman-teman sekalian. Ini kenapa saya buat seperti ini, karena memang kadang ada juga orang yang punya indukan 10 tapi hanya membuat 5 ataupun 7 gitu teman-teman sekalian, hanya 7 tempat petarangan telur. Dikarenakan kan ada juga yang namanya persepsi seperti ini, kalau entok itu nggak mungkin bertelur secara langsung ataupun serentak sekaligus. Nah, karena ada bahasa seperti itu, biasanya para peternak pemula ini tidak langsung membuat atau mempraktikkan cara-cara yang benar-benar sudah pasti dan sudah jelas sesuai dengan
perbandingan antara indukan dan juga tempat petarangan telurnya. Nah, untuk basor juga sangat mudah sekali teman-teman sekalian perawatannya. Hanya kita lepaskan saja di area petarangan, kita berikan pakan, 1 bulan sekali kita berikan jamu. Nah, tak kalah penting teman-teman sekalian, memang kan pemberian jamu itu sangat bagus untuk daya tahan tubuh, tapi bukan untuk daya tahan antivirus teman-teman sekalian. Nah, saya sarankan semua sekarang itu beternak entok diwajibkan untuk memvaksin entok-entoknya agar terjaga ataupun terlindungi dari yang namanya virus. Nah, kalau sudah virus masuk ke kandang kawan-kawan sekalian, virus mata biru itu, maka satu kandang bisa selesai semua teman-teman sekalian ataupun bisa mati semuanya. Jadi sekarang ini beternak entok itu kalau untuk hanya jamu-jamuan saja saya rasa kurang pas ya teman-teman. Ya, kalau beberapa orang yang sudah saya jelaskan itu di sini ya dia menggunakan jamuan, sudah saya bilang pakai vaksin aja bang, karena pun vaksin hanya modal 30.000 bisa 100 ekor divaksin, ataupun modal 50.000 kalau kita beli yang bagus vaksinnya bisa 100 ekor lebih bisa divaksin lah. Hanya karena 100.000 tadi sayang, mengeluarkan uangnya sayang 100.000 untuk beli vaksin, ya dia hanya memberikan jamuan, ya entoknya mati terkena virus. Karena memang di daerah Medan ini kalau virus itu saya rasa sudah sangat-sangat ganas teman-teman sekalian kalau nggak divaksin. Ya alangkah baiknya kita menjaga lah, namanya kita membeli entok ini sebagai aset kita, sebagai penambah uang kita. Kalau untuk di breeding atau dibesarkan ya lebih baik divaksin saja teman-teman sekalian. Kalau yang bagus kenapa enggak kita ikuti? Jangan nanti sudah terlanjur terkena virus baru meng-share bagaimana cara mengobatinya. Kalau saya entoknya sudah terkena virus itu ya langsung saja lah saya eksekusi, saya potong teman-teman sekalian. Ataupun kalau ada dia masih terlampau masih sehat, itu saya timbang kilo lah, terpaksa kita jual agak murah teman-teman sekalian. Nah, jadi lebih bagus perawatan entok itu sekarang ya divaksin. Nah, kesimpulan dari video ini kawan-kawan sekalian itu lebih baik mana ya, kalau modalnya sedikit ya lebih bagus beli anakan entok, tapi kalau modalnya cukup dan berlebih, saran saya ya langsung aja beli indukan dan basar. Oke, sekian dulu dari channel Entok Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.